Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Rinjani. Saya berasal dari kelas 12 RWLC. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang DBMS, DDL, dan DML. Materi yang akan dibahas, pengertian DBMS, contoh macam DBMS, apa itu SAM dan instalasi, cara akses MySQL dengan localhost, cara akses MySQL dengan CMD, sintak SQL untuk pembuatan database, akses database dan menampilkan database, aturan penulisan DDL dan DML, live syntax SQL yang tergolong dalam DDL dan DML. Pengertian DBMS. Apa itu DBMS? Atau biasa disebut Database Management System. Pengertian DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Contoh macam DBMS. Ada Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IBM DB2, Teradata, ada Bash FileMaker, Microsoft Access dan Informix. Apa itu SAM dan instalasinya? SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program Apache, MySQL, database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Instalasi aplikasi SAM. Langkah pertama, unduh aplikasi SAM, lalu download SAM melalui websitenya. Yang kedua, install SAM. Yang pertama, lakukan instalasi setelah Anda selesai mengunduh. Selama proses instalasi, mungkin Anda akan melihat pesan yang menanyakan apakah Anda yakin akan menginstalnya. Silakan tekan yes untuk melanjutkan instalasi, lalu tekan tombol next. Yang ketiga, pada tampilan selanjutnya akan muncul pilihan mengenai komponen mana dari SAM yang ingin dan tidak ingin Anda install. Beberapa pilihan seperti Apache dan PHP adalah bagian penting untuk menjalankan website dan akan otomatis diinstal. Silakan centang MySQL dan PHP MyAdmin, untuk pilihan lainnya biarkan saja. Berikutnya, silakan pilih folder tujuan di mana SAM ingin Anda install. Pada tutorial ini, pada direktor C. Yang kelima, pada halaman selanjutnya akan ada pilihan apakah Anda ingin menginstal Bitnami atau SAM. Bitnami untuk SAM, di mana nantinya dapat Anda gunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Yang keenam, pada langkah ini proses instalasi SAM akan dimulai. Silakan klik tombol next. Yang ketujuh, setelah berhasil diinstal, akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan kontrol panel. Silakan klik finish. Bagaimana cara mengakses MySQL dan localhost? Silakan akses localhost melalui HTTP localhost atau 127.0.1 pada browser. Bagaimana cara mengakses MySQL dengan CMD? Start, lalu aksesoris, lalu di command prompt, maka akan tampil seperti gambar berikut. Lalu ketikkan perintah seperti gambar tersebut. Setelah itu, bisa mengetikkan show database untuk melihat semua list database yang ada. Sintak SQL untuk pembuatan database, akses database, dan menampilkan database. Pertama, cara membuat database. Create database, if not exist, name database. Lalu create database, nama database-nya yang akan kita buat. Lalu query OK. Cara menampilkan database. Cara menampilkan database itu sangat gampang, hanya dengan mengetik show database saja. Aturan penulisan DDL dan DML. DDL dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan pada DDL adalah create, rename, alter, drop. Create adalah perintah yang digunakan untuk membuat baru, baik database maupun tabel.
Sedangkan rename adalah perintah yang digunakan untuk mengubah nama seperti nama tabel. Dan drop adalah perintah yang digunakan untuk menghilangkan suatu objek. Yang kedua ada DML. DML adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, dan menampilkan. Perintah utamanya adalah seperti update, delete, insert, dan select. Perintah update digunakan ketika Anda ingin melakukan pembaruan data, dan perintah delete digunakan jika Anda ingin menghapus data. Selain itu, ada juga perintah insert yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Dan terakhir, ada perintah select yang digunakan untuk menampilkan data yang telah Anda masukkan. Yang terakhir, ada live syntax SQL yang tergolong dalam DDL dan DML. Contoh penulisan DDL ada pada di atas. Pada contoh perintah di atas, memiliki arti bahwa akan dibuat suatu tabel baru bernama buku_purpose yang memiliki kolom entitas seperti ID yang diberi primary key atau tidak, bisa sama dengan data lainnya. Di sana akan dibuat juga kolom kode _buku dengan tipe data varchar yang memiliki kapasitas tampung sebanyak 20 karakter dan dapat dikosongkan dengan mencantumkan kode 0. Selain itu, ada juga judul _buku yang bertipe data varchar dengan kapasitas tampung 225 karakter dan tidak boleh kosong dengan kode not 0. Terakhir, ada tanggal _terbit dengan tipe date dan boleh dikosongkan dengan kode 0. Lalu, di sini ada contoh penulisan kode DML. Pada contoh perintah DML, terdapat 3 perintah yang memiliki fungsi berbeda. Pada baris pertama adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan data. Di sana terdapat perintah utamanya adalah select, yang artinya menampilkan. Kemudian diikuti kode bintang, yang artinya semua. Lalu diikuti kode from buku yang memiliki arti dari tabel buku. Jika dibaca secara lengkap akan berbunyi menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel buku. Kemudian pada baris yang kedua terdapat perintah yang menggunakan kode utama update buku yang artinya akan mengubah data yang sudah ada pada tabel buku. Diikuti dengan set judul _buku programmer yang artinya data yang sudah ada akan diubah dengan kata programmer. Lalu apa yang akan diubah? Yaitu terdapat pada kode terakhir where ID 123. Judul buku yang akan diubah dengan programmer adalah judul buku yang memiliki ID 123. Terakhir, ada baris kode yang berfungsi untuk menambahkan data. Di sana terdapat fungsi insert in note buku, yang artinya data akan dimasukkan ke dalam tabel buku yang diikuti dengan nama-nama kolomnya secara urut. Kemudian diikuti value dengan isi data sesuai urutan nama kolomnya. Terakhir ditutup dengan tanda petik 2 pada setiap perintah SQL. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.